Jadi, ada satu buku catatan keuangan yang dipegang bareng-bareng sama jutaan orang asing. Mereka semua nggak saling kenal, nggak saling percaya, nggak ada bank yang jagain, dan nggak ada pemerintah yang ngawasin. Tapi anehnya, nggak ada satupun dari mereka yang bisa diem-diem nulis, wah saldo gue nambah $1 miliar nih. Kenapa bisa begitu? Pertanyaan ini kelihatannya sepele sih. Tapi jawabannya adalah satu-satunya alasan kenapa uang beneran seperti obligasi negara dan uang institusi sekarang berani pindah ke blockchain. Dan yang pindah itu bukan cuma uang receh. Per awal 2026, nilai stablecoin on-chain itu tembus $295 miliar, dipegang sekitar 271 juta orang di dunia. Sektor RWA di luar stablecoin lompat ke 24 sampai 26 miliar dolar atau naik sekitar 300% cuma dalam setahun dari 6,5 miliar dolar. Tokenized US Treasury sendiri udah tembus 12,9 miliar dolar. Bahkan Beedle atau BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund milik BlackRock baru aja tembus 2 miliar dolar. Jadi uang lu, obligasi lu, semuanya sekarang bisa hidup sebagai barisan kode di buku catatan keuangan yang tadi kita bahas. Dan buku catatan keuangan itu cuma berharga selama satu hal ini masih ada, yaitu nggak bisa dipalsukan. Nah, coba lu bayangin sebentar. Di bank, kalau lu transfer uang, ada satu server pusat yang mastiin uang lu cuma kepake sekali. Lo nggak bisa belanjain 100.000 yang sama 2 kali. Nah, di blockchain, server pusat itu nggak ada. Nggak ada satu pihak pun yang jadi bosnya. Jadi gimana caranya mastiin kalau nggak ada yang belanjain koin yang sama 2 kali atau ngarang-ngarang saldo dia dari udara? Nah, inilah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan. Semuanya bertumpu pada satu mekanisme tak terlihat, yaitu proof of work dan proof of stake. Oke, keduanya menjawab pertanyaan yang sama persis. Gimana ribuan orang asing yang nggak saling percaya bisa sepakat pada satu kebenaran tanpa adanya bank, tanpa adanya pemerintah, tanpa adanya wasit? Nah, model pertama adalah proof of work. Ini keamanan lewat biaya. Miner di seluruh dunia berlomba memecahkan teka-teki matematika. Yang pertama berhasil, dia yang berhak mengusulkan blok berikutnya dan dia dapat reward. Anggap saja kayak loteri raksasa lah, kayak togel gitu ya. Bedanya, buat beli satu tiket loterinya, lo harus bakar tenaga komputer beneran. Makin banyak listrik dan mesin yang lo pakai, makin banyak juga tiket lo. Dan makin besar juga peluang lo untuk menang. Gak ada cara untuk nyontek, gak ada tombol sakti. Cuman kerja keras mesin yang murni dan juga waktu. Lo butuh listrik, lo butuh hardware nyata yang harganya mahal, dan gak ada jalan pintas sama sekali. Nah, inti dari keamanannya tuh sangat simpel. Untuk memalsukan catatan ini, penyerang atau hacker atau si perampok ini harus mengalahkan komputasi seluruh jaringan jujur sekaligus. Ini yang sering disebut dengan serangan 51%. Artinya, lu harus melewati biaya belanja dari semua orang di dunia digabungin jadi satu. Beli mesin lebih banyak, bayar listrik lebih mahal dari gabungan seluruh dunia. Nah, itu nggak dilarang sebenarnya. Cuman dibikin mahal banget sampai lu bangkrut duluan sebelum akhirnya lu berhasil buat mencurangi sistemnya. Nah, Bitcoin itu nggak percaya manusia. Dia percaya sama yang namanya hukum fisika. Keamanannya ya tagihan listrik itu sendiri. Sampai sini lu paham ya? Nah, tapi ada trade off-nya di sini nih. Energi besar yang bikin sistem itu aman itu juga jadi kritik terbesarnya. Mekanisme ini bikin jaringan jadi berat, lambat dan mahal. Oke, masuk ke model kedua, yaitu proof of stake. Keamanan lewat skin in the game, bukan bakar energi di luar sistem. Validator mengunci modal mereka sendiri di dalam sistem sebagai sebuah jaminan. Jadi, kalau di proof of work lu bayar pakai listrik di luar sistem, di proof of stake lu bayar pakai kepercayaan yang dijamin duit lu sendiri di dalam sistem itu. Validator itu ibarat penjaga catatan, tapi buat jadi penjaga dia harus naruh deposit gede dulu. Nah, deposit inilah yang bikin dia nggak berani macem-macem. Kalau lu main bersih, lu udah pasti dapat yield. Per 2026, yield native-nya sekitar 2,75%. Penegaknya adalah sebuah sistem bernama slashing. Kalau seseorang curang atau dia menyerang jaringan, protokol otomatis menghancurkan sebagian dari stake lu. Artinya, duit lu dihanguskan sistem saat itu juga. Bayangin lu jadi satpam yang naruh jaminan atau deposit 100 juta buat kerja doang. Begitu lu ketahuan nyolong, jaminan atau deposit lu akan hangus secara otomatis. Bukan cuma dipecat aja, tapi duitnya juga hilang. Itulah yang dinamakan dengan slashing. Ini bukan teori di atas kertas. Jaringan Ethereum mencatat 33 kejadian slashing di Q1 2026 aja. Ada uang nyata yang hilang karena validator salah langkah. Proof of stake nggak minta lu bakar listrik. Dia minta lu menaruh sandra atau sebuah jaminan, yaitu uang lu sendiri. Nah, biar lu paham skalanya, Ethereum pindah ke sistem ini lewat upgrade terkenal di tahun 2022 yang disebut juga dengan The Merge tanggal 15 September 2022. Upgrade ini memangkas konsumsi energi jaringan sekitar 99,9% dalam satu malam. Sekarang 30% lebih dari seluruh Ethereum udah di stake. Lebih dari 100 miliar dolar dikunci buat ngamanin chain. Masih inget ya sama treasury tokenisasi di awal tadi? Sebenarnya dia hidup di mana sih? Mayoritas RWA settle di Ethereum. Nah, kenapa di sana
Kenapa? Karena efisien dan programmable. Lo bisa masukin aturan compliance langsung ke dalam kodenya. Bukti konkretnya pastinya ada. JP Morgan meluncurkan money market fund tokenisasi bernama MONY, MONY, langsung di Ethereum mainnet pada awal 2026. Nama terbesar di keuangan tradisional menaruh dana nyata di ledger proof of stake. Tapi ada trade-off inti. Proof of work itu desentralisasi yang maksimal. Biaya brutal yang nggak bisa dipalsukan, tapi berat dan lambat. Proof of stake itu cepat, murah, scalable. Nah, tapi tunggu dulu nih, ada resiko tersembunyi, yaitu konsentrasi. Karena stake menghasilkan yield, modal punya kecenderungan untuk menumpuk ke sedikit operator besar. Entitas yang punya modal paling efisien bakal menarik lebih banyak modal. Entitas staking terbesar, Lido, menguasai sekitar 24% dari seluruh Ethereum yang di stake. Top 10 entitas menguasai lebih dari 60%. Dan lu tahu yang lebih gila lagi apa? Pertanyaannya berubah. Kalau segelintir pemain memegang mayoritas stake, seberapa terdesentralisasi ledger yang mengamankan obligasi tokenisasi lu? Ini bukan ketakutan teoritis. Nah, coba sekarang lu bayangin, lu beli obligasi tokenisasi karena lu percaya bahwa gak ada satu pihak pun yang bisa ngotak-atik catatannya. Tapi ternyata di belakang layar cuman 10 entitas yang megang mayoritas kunci. Lo pindah dari percaya satu bank jadi percaya 10 perusahaan yang lu bahkan gak tahu namanya. Desentralisasi yang lu bayar mahal itu mungkin gak sepenuhnya lu dapetin. Laporan pertengahan 2026 mencatat pasar 60 miliar dolar di 7.000 lebih produk RWA. Tapi ada 32,9 miliar US dollar yang ngendok di 910 aset dengan 0 aktivitas transferan mingguan. Banyak token yang memang gak dirancang berpindah. Obligasi institusional nggak ditradingkan tiap menit kayak koin kripto. Hal ini membuat banyak nilai tokenisasi jadi belum liquid. Justru kondisi ini bikin mekanisme keamanannya makin penting. Kalau aset lo diem aja di brankas digital, lo harus pastikan brankas itu nggak bisa dibobol dari dalam. Jadi lain kali kalau ada yang nunjukin aset tokenisasi yang kelihatan keren, jangan cuma tanya harganya berapa. Tanya apa yang mengamankannya. Karena mekanismenya itu sendiri adalah jaminannya. Dan sekarang lu tahu bedanya. Model mana yang lu percaya buat uang beneran. Tembok brute force proof of work atau skin in the game proof of stake. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan juga kalian boleh share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian sekiranya video ini bermanfaat. Ingat untuk subscribe channel ini untuk tetap update dengan video-video gue selanjutnya. Dan di video selanjutnya kita akan bedah anatomi market maker institusional. So, itu dia untuk video gue kali ini and see you guys in next video. Bye bye.